Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Ji Hao. Sementara Ji Hao fokus untuk menerobos ke level penyihir senior, Man-Man berbaring tengkurap di atas kepala Murkrow, mengutak-atik bulu Murkrow sambil bergumam. Tuan Gagak, Saosi sangat cantik, secantik amaku, dia hanya sangat dingin. Mungkin dia telah bersembunyi di gunung es ketika dia masih kecil, oleh karena itu, dia telah menjadi sepotong es dingin dari dalam keluar, bukankah menurutmu begitu? Taisi benar-benar pecundang, gangguan. Kemarin, seekor babi hutan gigi baja hampir menyerbunya dan membunuhnya. Jika Man-Man tidak menghancurkan babi hutan itu mati dengan paluku, jika demikian, Saosi akan menjadi sedih. Dan Taisi adalah orang yang paling banyak menyebabkan masalah, dia bahkan lebih buruk dari Man-Man. Dia bahkan tidak tahu apakah kue beras sudah matang dengan baik atau tidak, sebelum dia memakannya. Dan daging panggang, dia bahkan akan mengambil sepotong daging mentah berdarah dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Sangat bodoh. Orang itu, Feng Xing, mengapa dia bertingkah seperti tikus Wastelen Selatan? Dia selalu waspada melihat sekeliling, seolah-olah dia sedang dikejar oleh beberapa orang yang mengerikan. Tuan Crow, apakah menurut Anda itu karena dia telah melakukan sesuatu yang mengerikan, dan khawatir seseorang akan mengetahui apa yang telah dia lakukan? Nah, Fatso itu, Yumu, adalah yang paling menarik. Makanan yang dimasak olehnya sangat lezat. Terlalu enak, enak. Pantas saja dia sangat gemuk. Apa pendapatmu tentang ini? Kami menjatuhkan Yumu sebelum kami kembali ke Southern Wastelen. Kami akan membawanya kembali ke rumah kami bersama kami, setelah itu kami akan menjadikannya juru masak khusus kami. Dia hanya akan memasak untukku, Ji Hao, dan kamu, Tuan Gagak, setiap hari. Bagaimana menurutmu? Murkrow menyipitkan matanya yang bersinar, dan buru-buru mengangguk sementara aliran air liur mengalir dari sudut paruhnya, lalu dengan senang hati mengeluarkan kau. Man-Man kemudian mengeluarkan slip giok dan pengukir dari tas penyimpanannya, yang diikat di pinggangnya, dan dengan serius mulai mengukir sederet karakter pada slip giok itu sambil bergumam. Abaku berkata bahwa agar tidak melupakan hal-hal penting, aku harus menuliskan semuanya. Dengan cara ini, tidak ada yang akan tertunda karena ingatan buruk saya. Knock Fatso Yumu out, bahwa dia kembali ke Southern Wastelen with us. Selesai, aku sudah menuliskannya. Langit yang gelap dihiasi dengan bintang-bintang yang bersinar terang. Kekuatan bintang yang padat dan terlihat turun dari langit dalam aliran, sambil berputar. Ada banyak hewan yang hidup di sekitar yang kecil. Mereka tinggal diam di sarang mereka dan diam-diam menikmati rasa menyenangkan yang dibawa oleh kekuatan bintang ketika kekuatan bintang memurnikan dan memperkuat tubuh mereka. Beberapa hewan tua yang telah menumbuhkan kebijaksanaan seperti manusia, berdiri di puncak bukit kecil dengan dua kaki seperti manusia. Mereka membuka mulut dan melemahkan kekuatan bintang-bintang. Sesekali, mereka akan menoleh dan melirik Man-Man dan Murkrow, tetapi mereka akan dengan cepat menoleh lagi, karena mereka tidak merasakan niat buruk dari Man-Man dan Murkrow, dan terus menelan kekuatan bintang, mengolah diri mereka sendiri dengan cara yang paling primitif. Tanaman yang tumbuh di bukit kecil itu mulai berayun. Beberapa tanaman ajaib bersinar redup. Ketika cahaya bintang menyinari tanaman ini, itu akan segera bergabung dengan cahaya redup tanaman ini. Sementara itu, suara letupan terus-menerus keluar dari tanaman ini. Kadang-kadang, satu tanaman ajaib tiba-tiba tumbuh lebih tinggi atau lebih tebal ketika telah mengumpulkan kekuatan bintang yang cukup. Embusan angin bertiup, bersamaan dengan itu, mayat beberapa hewan yang dekat dengan Man-Man dan Murkrow tiba-tiba bergetar. Mereka melihat sekeliling dengan panik dan dengan cepat melesat kembali ke sarang mereka. Hewan liar memiliki naluri bertahan hidup yang jauh lebih banyak daripada manusia, oleh karena itu, ketika hewan liar tiba-tiba merasakan bahaya yang tidak diketahui mendekat, mereka langsung bergegas kembali ke sarang mereka tanpa ragu-ragu sedikit pun. Tanaman di sekitar Man-Man dan Murkrow diacak-acak oleh angin sepoi-sepoi dan Murkrow tiba-tiba mengangkat kepalanya. Itu jauh lebih pintar dan sensitif daripada hewan-hewan liar itu, oleh karena itu,
setiap bahaya dan atmosfer abnormal yang dapat dirasakan oleh hewan-hewan itu, juga dapat dirasakan oleh Murkrow. Apa yang dirasakannya barusan, bukanlah kekuatan, atau niat jahat dari musuh manapun. Sebaliknya, itu adalah semacam rasa bahaya murni yang datang secara mendalam dari garis keturunan gagak emasnya. Kau gelombang. Murkrow mengangkat tubuhnya, perlahan meregangkan sayapnya sementara pantatnya yang besar masih dengan kuat menghalangi pintu masuk gua kecil yang telah digali oleh Ji Hao. Aliran cahaya keemasan muncul di bulu-bulu hitamnya, bersama-sama dengan itu, sejumlah besar bulunya berubah menjadi merah keemasan, bersinar dengan cahaya berapi-api yang terang, sebagai persiapan untuk apa yang akan datang. Pupil merah darah Murkrow kemudian memancarkan seberkas tatapan, dia telah mengaktifkan murid gagak emas mengamati daerah sekitarnya dengan cermat. Murkrow memiliki garis keturunan gagak emas asli yang telah diturunkan dari gagak emas kuno. Oleh karena itu, murid gagak emas jauh lebih kuat dari Ji Hao, murid gagak emas. Dalam pandangan Murkrow, semua tanaman dan batu di sekitarnya dalam radius 100 mil, telah berubah menjadi tembus pandang. Semua hewan dan serangga telah berubah menjadi titik cahaya dengan ukuran dan pencahayaan yang berbeda. Tiba-tiba, Murkrow mengepakkan sayapnya, bersamaan dengan itu, sebuah bulu hitam melesat dengan cepat, meninggalkan seberkas jejak cahaya berapi-api di belakangnya, seperti panah tajam yang telah ditembakkan oleh busur yang panjang dan kuat, ke arah pohon, 3 mil jauhnya dari Man-Man dan Murkrow, diikuti oleh seekor anak panah yang bernada tinggi, suara desir. Siluet samar dengan cepat melintas di batang pohon kemudian bergabung dengan bayangan tanaman di bawah pohon. Bayangan tanaman yang tak terhitung jumlahnya mulai berputar dan mengembang seperti cakar iblis, dengan cepat mendekati Man-Man dan Murkrow. Bayangan tanaman di sekitar mereka semua mulai berubah dengan aneh, dan rasa kekuatan yang dingin dan ganas langsung datang dari segala arah. Tiba-tiba, bayangan Murkrow sendiri juga berputar di tanah, belati tajam yang berbentuk bayangan menembus bayangan Murkrow. Seiring dengan suara keras dan melengking, yang terdengar seolah-olah bulu-bulu Murkrow telah berbenturan dengan semacam senjata logam tajam, luka panjang dan dalam tiba-tiba muncul dari tubuh Murkrow, dan sejumlah besar darah menyembur keluar darinya, dengan panas yang luar biasa. Semua bulu Murkrow segera berdiri tegak, tetapi paruhnya tetap tertutup. Takut jika itu berteriak, Ji Hao akan terganggu. Oleh karena itu, ia menahan rasa sakitnya dan tidak mengeluarkan suara apapun. Murkrow membuka paruhnya, dan diam-diam mengeluarkan aliran besar api merah keemasan, yang kemudian menghantam belati tajam yang terbentuk bayangan. Dihantam api, belati yang terbentuk bayangan segera menghilang, berubah menjadi gumpalan bayangan dan menyebar ke segala arah. Api, Murkrow telah meninggalkan lubang besar yang dalam zang di tanah, di dalamnya, lava merah bersinar menggelegak. Namun, musuh-musuh aneh ini, yang telah melancarkan serangan dengan menggunakan bayangan, tampaknya tidak terluka sama sekali. Man-Man menyentak dirinya dari punggung Murkrow. Mirip dengan Murkrow, dia mengertakkan gigi tetapi bahkan tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Dia melompat turun dari kepala Murkrow dan meraih sepasang palu raksasanya dari tanah. Dia memutar pergelangan tangannya sedikit, diikuti dengan itu, dua palu besar mulai berputar secara bersamaan, sambil mengeluarkan aliran api yang besar. Serpihan bayangan tanaman yang mendekati Murkrow dan Man-Man, menghilang sepenuhnya, begitu cahaya api Man-Man menyinari mereka. Suara serak datang dari ratusan zang jauhnya. Seekor hewan dengan bulu pipih, dan seorang gadis kecil, membunuh hewan itu. Adapun gadis kecil ini, dia memiliki wajah yang imut, banyak tuan yang terhormat menyukai wanita muda pada usia ini. Bawa dia kembali, kita bisa mendapatkan harga yang bagus untuknya. Murkrow sangat marah. Dia membuka paruhnya sekali lagi, dan mengeluarkan aliran api yang lebih besar. Aliran api membelah langit yang gelap diam-diam terbuka dan menukik menuju lokasi dari mana suara itu berasal. Namun, suara serak dan menyeramkan itu tiba-tiba pindah ke tempat lain, sambil melanjutkan, bergerak, cepat dan bersih. Jangan biarkan tuan itu, yang membayar nyawa kita, kecewa atau dipermalukan oleh nama iblis bayangan kita. Diiringi oleh suara itu, puluhan bayangan melesat keluar dari arah yang berbeda. Semua bayangan itu menghindari Man-Man, dan membidik langsung ke Murkrow.
Senyum kejam seperti manusia muncul di wajah Murkrow. Meskipun itu adalah tetua yang baik dan menggemaskan di depan Jiao dan Men-Men, jauh di dalam, itu masih merupakan binatang buas yang kuat dari hutan Wastelen Selatan, yang telah membantai musuh yang tak terhitung jumlahnya. Jenisnya telah mendukung klan Gagak Emas sejak zaman kuno, menaklukkan semua kesulitan dan membangun klan yang kuat dan besar. Murkrow membuka paruhnya lebar-lebar dan memuntahkan tulang emas tembus pandang sepanjang 3 kaki. Setelah potongan tulang itu dimuntahkan, silau seperti sinar matahari langsung menyelimuti seluruh area dalam radius 10 mil. Di bawah silau terang, bahkan tidak ada sedikit pun bayangan yang bisa ditemukan. Lolongan yang terus bertambah naik dari kejauhan. Beberapa bayangan yang mendekati Murkrow, hangus oleh cahaya terang, yang telah dilepaskan oleh potongan tulang emas. Bayangan berubah menjadi gumpalan asap hitam, menghilang di udara, satu demi satu. Beberapa siluet berotot, mengenakan baju besi hitam ketat, muncul dari udara dan jatuh ke tanah, sementara gumpalan asap hitam membubung dari tubuh mereka. Tulang gagak emas. Sepotong tulang yang telah dimuntahkan oleh Murkrow adalah milik Goldcrow kuno. Sepotong tulang, milik gagak emas dapat mengandung kekuatan seperti matahari yang tidak ada habisnya, yang mampu menerangi semua kegelapan, mirip dengan matahari. Dimanapun cahaya, yang dipancarkan oleh tulang gagak emas, jatuh, semua kegelapan segera menyebar. Orang-orang berotot yang mengenakan baju besi kulit ketat dan telah jatuh dari bayang-bayang mereka, melolong kesakitan sementara awan asap hitam membubung dari tubuh mereka. Tubuh mereka telah terbakar oleh panas besar yang dilepaskan oleh tulang gagak emas dan hampir mengubahnya menjadi kokas. Geraman yang mengamuk dan serak datang dari jauh, omong kosong. Tulang gagak emas kuno. Hewan berbulu, bagus untukmu. Setelah berhenti sejenak, suara itu kemudian berlanjut dengan nada kejam. Cahaya pada akhirnya akan meredup, dan kemudian bayangan akan menguasai dunia. Dimanapun matahari redup, bersinar, semua cahaya akan hilang, hanya bayangan yang akan bertahan selamanya. Seiring dengan suara misterius dan jahat ini, seorang pria kurus dari klan Yu muncul diam-diam, sambil menyebabkan suara desir. Pria ini mengenakan jubah panjang mewah dengan sulam matahari hitam besar di lengan bajunya yang memiliki benang sutra logam ungu perak. Matahari hitam besar mengambang di atas menara, di atasnya ada mata hitam tegak yang tampak seolah-olah sedang melihat ke bawah ke seluruh dunia. Di tepi matahari hitam besar dan mata tegak hitam, simbol mantra bengkok dan tipis yang tak terhitung jumlahnya terlihat samar-samar, yang melepaskan rasa kekuatan jahat, yang mampu menakut-nakuti orang biasa manapun. Bahkan dari jarak yang sangat jauh, seseorang akan dapat melihat bahwa itu udara di sekitar pria klan Yu ini terdistorsi dengan aneh. Tanah di sekitarnya seperti air, dan pria klan Yu ini tampak seperti ikan yang hidup di air itu dan bisa bergabung kapan saja dengan air itu. Men-Men mengayunkan sepasang palu besarnya dan membenturkannya dengan keras satu sama lain, lalu berteriak keras pada pria klan Yu, "Jangan bermain hantu di sana. Datang dan ambil 3.000 pukulan palu dari Men-Men. Lihat apakah kamu bisa bertahan dari itu." Pria klan Yu memberi Men-Men senyum mengerikan dan menyeramkan, dan berkata, "Gadis kecil, perhatikan bahasamu. Ketika aku menangkapmu, kamu pasti akan memohon kematian. Hehe, meskipun aku tidak memiliki hobi khusus dengan gadis-gadis kecil, aku tahu banyak bangsawan, yang terutama menyukai gadis-gadis kecil sepertimu." Men-Men menatap bingung pada pria klan Yu ini. Dia belum sepenuhnya memahami hal-hal seksual itu, tetapi setidaknya dia merasakan rasa tidak hormat dari kata-kata pria ini. Oleh karena itu, Men-Men berteriak keras karena marah sambil mengayunkan kedua tangannya ke depan. Sepasang palunya berubah menjadi 2 bintang jatuh raksasa yang berapi-api dan terbang menuju pria dari klan Yu. Pria klan Yu tertawa menyeramkan dan berkata dengan mencemooh, "Di bawah perlindungan Dim Sun yang agung, tidak ada seorang pun di dunia yang bisa menyakiti rakyatnya." Saat berbicara, pria dari klan Yu mengangkat telapak tangannya, mengubah kekuatannya dan memutar pergelangan tangannya. Seketika, ruang dalam radius 10 zang di depan pria itu berputar dan berubah menjadi pusaran transparan yang terlihat. Sepasang palu besar Men-Men tersedot ke dalam pusaran, kemudian muncul kembali tiba-tiba di belakang Murkrow, menghantam punggung Murkrow. Murkrow tiba-tiba berteriak kesakitan. Palu Men-Men telah menghantam punggungnya dengan keras dan menjatuhkannya ke tanah.
Kepalanya menabrak sepotong batu besar, menghancurkan lubang yang luar biasa di tanah. Palu Man-Man sangat berat. Meskipun Murkrow kuat dan tulangnya kokoh, beberapa bagian tulang belakangnya patah. Darah yang menyala-nyala langsung menyembur keluar dari mata, paruh, dan lubang telinganya. Man-Man berteriak ketakutan. Dia bergegas mendekat, memegang salah satu cakar Murkrow dan berteriak, "Murkrow, kamu baik-baik saja. Man-Man tidak memukulmu, itu pria itu. Itu dia." Serpihan api menyembur keluar dari mata Murkrow. Ia berjuang kembali dengan susah payah dan meregangkan sayap untuk melindungi Man-Man di belakangnya. Dengan naluri yang dimilikinya sebagai binatang roh tempur, Murkrow merasakan bahaya yang nyata. Pria ini secara langsung memutar ruang angkasa dan mengubah serangan musuh menjadi miliknya. Murkrow tidak pernah mendengar atau belum pernah melihat kemampuan seperti itu. Meskipun, sehubungan dengan kemampuan seperti itu, ia memang memiliki beberapa sisa-sisa ingatan yang tidak lengkap dalam garis keturunan yang diwariskan, ingatan itu terlalu tua dan tidak lengkap. Mereka tidak dapat melakukan bantuan yang mungkin. Matahari redup, abadi yang agung, biarkan orang-orang barbar ini, yang miskin dan bodoh, menyaksikan kekuatanmu yang besar. Teriak pria klan Yu sambil tertawa. Dia kemudian menarik napas dalam-dalam dan tiba-tiba melambaikan lengan bajunya. Dari situ, 6 tongkat logam hitam sepanjang 3 kaki melesat keluar. Begitu tongkat sepanjang 3 kaki dan setebal lengan ini terbang keluar dari lengan baju pria itu, mereka mulai bergetar dan mengembang sambil ditiup oleh embusan angin yang ganas. Mereka segera berubah menjadi pilar tebal seperti tangki air setinggi 3 zang yang dihiasi dengan totem. Di masing-masing pilar itu matahari hitam besar yang mengambang di langit telah terukir. Itu disembah banyak orang dari klan Yu, klan Jia, klan Xiu dan makhluk aneh lainnya, yang berdiri di tanah. Man-Man memiliki penglihatan yang baik, yang memungkinkannya untuk dengan mudah melihat pola pada pilar. Di sana di mana semua orang bermata banyak berdiri, adalah sebidang tanah yang luas dengan lanskap yang curam. Ada benteng yang dibangun tebal di tanah itu dan di tengah setiap benteng, ada menara tinggi yang mencapai langit. Di atas setiap menara, mata lurus melayang. 6 pilar totem melintas di udara dan segera menghilang dalam pusaran. Pada saat berikutnya, pilar-pilar itu telah melompat melintasi ruang angkasa dan muncul kembali bermil-mil jauhnya dari Man-Man dan Murkrow, tertusuk dengan kuat di tanah dalam bentuk segi 6 biasa. Keenam pilar menghasilkan suara mendengung yang keras, bersamaan dengan itu, pilar itu melepaskan gumpalan asap hitam yang menyebar dengan cepat ke segala arah. Cahaya terang, yang dilepaskan oleh tulang gagak emas kuno, berbenturan dengan tajam dengan asap hitam, mengeluarkan ledakan besar yang teredam. Tulang mulai bergetar hebat, begitu pula 6 pilar totem. Satu demi satu, retakan yang dalam mulai muncul di tanah yang mengelilingi pilar dan sejumlah besar tenaga bumi bocor keluar dari retakan itu. Sulit untuk mengatakan berapa banyak tekanan yang disebabkan oleh tulang gagak emas kuno. Itu tidak lain adalah sepotong tulang jelek. Teriak pria klan Yu dengan kasar, "Jangan berpikir itu bisa melindungimu." Dia kemudian mengangkat tangannya tinggi ke udara dan perlahan membuka matanya yang tegak di atas alisnya. Bola mata dari mata tegak itu murni hitam dan berputar perlahan seperti pusaran yang sangat dalam. Dia perlahan melantunkan mantra sementara aliran kegelapan dari matanya yang tegak mulai menyebar ke sekeliling seperti air. Segera, kegelapan menyelimuti daerah itu dalam radius 10 mil. Asap hitam yang dilepaskan oleh pilar totem itu bergabung dengan kegelapan yang menyebar dari mata tegak pria itu. Setelah itu, ruang di dalam segi 6 biasa yang dibentuk oleh 6 pilar totem, mulai bergetar. Bahkan udara mulai bergetar bersamanya, aliran gelombang udara yang ganas terbentuk secara bertahap. Murkrow berteriak panik. Ia belum pernah menghadapi serangan aneh seperti itu dan tidak tahu bagaimana harus bereaksi sama sekali. Di Southern Wasteland, pertarungan antar klan terutama dioperasikan oleh serangan frontal dan fisik yang diluncurkan dengan semua jenis senjata berat. Jika semacam sihir yang menakutkan terlibat, para magus Pries yang kuat akan menjadi orang-orang yang menghadapinya. Oleh karena itu, Murkrow belum pernah mengalami hal seperti ini sendirian. Kekuatan ini benar-benar berbeda dari sistem tenaga warisan yang diketahuinya di Southern Wasteland. Apakah itu ruang bengkok atau bayangan aneh itu, ia tidak tahu bagaimana menghadapinya.
Satu-satunya hal yang bisa dilakukan Mark Crow saat ini adalah mencoba yang terbaik untuk mengaktifkan kekuatan tulang gagak emas, terus-menerus melepaskan cahaya terang dan menerangi area sekitarnya untuk melawan kegelapan dengan susah payah. Namun, pusaran kecil tiba-tiba muncul di belakang tulang gagak emas dan menyedot tulang itu. Tulang gagak emas yang telah memancarkan cahaya terang dan melindungi Man-Man dan Mark Crow, berputar dalam pusaran kemudian langsung menghilang. Saat berikutnya, tulang itu muncul kembali puluhan mil jauhnya. Man-Man dan Mark Crow tiba-tiba diselimuti kegelapan, dan sejumlah besar bayangan segera bergegas dari segala arah dan berputar-putar di sekitar mereka. Orang-orang berotot itu, yang telah jatuh secara paksa dari bayang-bayang sebelumnya, semuanya menyeringai jahat. Kemudian mereka bergabung dengan kegelapan sekali lagi, mengubah tubuh mereka menjadi gumpalan bayangan, melesat ke arah Man-Man dan Mark Crow. Setiap kali bulu dan kulit Mark Crow dipotong oleh serpihan tajam bayangan yang datang satu demi satu, suara bisa terdengar. Segera, lebih dari hampir satu zang luka panjang muncul di tubuh Mark Crow. Setiap luka sedalam tulang dan sejumlah besar darah menyembur keluar dari mereka. Ji Hao mengumpulkan semua kekuatan rohnya di dalam tubuhnya, sambil terus menelan botol obat ajaib yang telah dia siapkan sebelumnya. Dia baru saja membangkitkan Magus Acu Point di dalam dantiannya dan semua kekuatannya saat ini tersimpan di dalamnya. 129.600 meridian benar-benar kosong saat ini, tanpa aliran listrik sedikit pun. Setiap kali Ji Hao menelan obat ajaib, mereka akan segera dicerna oleh dua api warna-warni, kemudian berubah menjadi aliran cahaya warna-warni dan bergabung dengan meridian kosong. Setiap meridian telah menyerap kekuatan esensi yang terkandung di dalam obat-obatan ajaib itu, menjadi lebih luas dan lebih padat, menjadi mampu mengandung lebih banyak kekuatan daripada sebelumnya. Biasanya, ketika Ji Hao akan mencoba memperkuat meridiannya dengan obat-obatan ajaib, kekuatan besar yang terkandung dalam meridiannya akan selalu mengganggu proses penguatan meridiannya. Oleh karena itu, di antara 100 porsi obat ajaib yang akan dia minum, mungkin hanya satu porsi yang benar-benar efektif. Berbeda dengan hari-hari biasa, meridiannya sekarang benar-benar kosong, dan dapat menyerap semua kekuatan esensi yang terkandung dalam obat-obatan ajaib itu tanpa gangguan. Kesempatan sempurna yang memungkinkan Ji Hao untuk memperkuat meridiannya hanya mampu bertahan hanya dalam rentang 10 napas. Setelah rentang 10 napas, semua darah roh Ji Hao menyembur ke akupuntur Magus dantiannya. Darah tipis dan seperti kabut dari darah roh tingkat junior Magus bersirkulasi melalui titik akupuntur Magus dari dantian, dan berubah seketika menjadi darah roh cair seperti perak, berat dan kental dari seorang penyihir senior. Darah rohnya mengalir keluar lagi, membanjiri otot, sumsum, dan meridian Ji Hao, dan akhirnya menyembur ke setiap pembuluh darahnya dalam sekejap. Sebagai penyihir senior, setiap kali Acu Point Magus terbangun, tubuh akan sangat kuat juga. Ketika junior Magus biasa, yang tidak memiliki banyak sumber daya obat sihir, masuk ke tingkat penyihir senior, mereka perlu menghabiskan banyak waktu, menelan daging binatang tingkat penyihir senior dengan total 10 kali berat mereka sendiri atau ribuan kali lebih banyak daging binatang tingkat junior Magus, untuk mendapatkan kekuatan esensi yang cukup daging dan darah binatang buas, untuk menyelesaikan proses penguatan tubuh mereka. Untungnya, Ji Hao memiliki istana magi sebagai sumber obat ajaib. Ketika Magus Acu Point dari dantiannya mulai mengubah darah rohnya, dia langsung mengeluarkan sebotol pil 3 burung dan 9 binatang, yang telah dibuat oleh Wulong Yao dan menuangkan seluruh botol ke dalam mulutnya. 3 burung dan 9 binatang, seukuran ibu jari dan merah darah ini terbuat dari sumsum 3 jenis burung yang berbeda dan 9 jenis binatang buas yang berbeda, mengandung kekuatan esensi yang luar biasa. 1 pil, 3 burung dan 9 binatang, dapat mengisi kembali sebagian besar kekuatan dan vitalitas penyihir senior, memungkinkan penyihir senior untuk memiliki kekuatan hidup yang hampir tidak ada habisnya selama pertempuran. Selama seorang penyihir senior masih memiliki pil, 3 burung dan 9 binatang, di tangannya, dia bisa pulih dari semua jenis luka tanpa batasan apapun. Ji Hao telah menelan seluruh botol, 3 burung dan 9 binatang, yang berisi total 12 pil, dalam rentang hanya beberapa napas. Seketika, kekuatan esensi dan vitalitas yang luar biasa memenuhi tubuhnya, segera berubah menjadi kekuatan Ji Hao sendiri melalui Magus Acu Point di dantiannya.
Tulang Jihao mulai tumbuh inci demi inci, tubuhnya menjadi lebih tinggi dan lebih berotot, membuatnya tidak lagi terlihat seperti anak laki-laki langsing. Saat berikutnya, darah roh Jihao yang telah melonjak melalui tubuhnya dalam aliran, tiba-tiba menukik ke Golden Dan-nya. Setengah dari kekuatannya dan darah rohnya tiba-tiba ditelan oleh Golden Dan-nya. Setelah itu, Golden Dan, yang awalnya seukuran ibu jari dan memiliki tekstur seperti ungu emas, mulai berputar dengan cepat dan mengembang perlahan. Setiap kali berputar 3.000 kali, dan emas akan bertambah besar. Tidak lama kemudian, itu mencapai ukuran telur ayam. Gumpalan asap ungu membubung dari antara alis Jihao. Dia membuka matanya dan melepaskan kekuatan rohnya dalam aliran, yang sekarang lebih besar dan lebih murni daripada sebelumnya, beberapa kali. Pada saat yang sama, kekuatan rohnya menyelimuti seluruh area sekitarnya dalam radius 100 mil. Sama seperti tetesan hujan yang jatuh dari langit dan merembes ke tanah, kekuatan roh Jihao meresap kemana-mana, memungkinkannya untuk merasakan gerakan sekecil apapun dari segala sesuatu di dalam area ini. Kabut berwarna ungu emas terbentuk di matanya, di dalamnya, 9 simbol yang terletak di sekitar masing-masing pupil merah emasnya menjadi jauh lebih jelas daripada sebelumnya. Pemandangan magis yang menjulang, seperti bunga bermekaran, hujan atau salju yang jatuh, rotasi bintang-bintang, bisa dilihat dari pupil Jihao. Ketika pria misterius itu menggunakan pembukaan langit untuk pertama kalinya di dalam ruang roh Jihao, Jihao memiliki sentuhan di area terdalam dunia ini dan aturan alam yang paling orisinal. Namun, saat itu, jiwa Jihao belum cukup kuat dan kuat untuk aturan alami itu. Bahkan sekecil apapun kekuatan yang telah dilepaskan oleh aturan asli itu, hampir menghancurkan jiwanya. Sekarang dia telah berhasil menembus ke tingkat yang lebih tinggi dan menjadi penyihir senior, jiwanya telah dipelihara oleh darah roh yang kuat dari seorang penyihir senior dan tiba-tiba tumbuh 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Oleh karena itu, Jihao sekarang telah memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang dunia magis dan megah yang ditunjukkan pria misterius itu kepadanya, dan yang dibentuk oleh aturan alami yang paling orisinal. Tuan Gagak, petir menyala di pupil Jihao, dan sejumlah besar aliran petir yang menyilaukan melonjak. Jihao melihat bahwa Tuan Crow diserang dengan gila-gilaan oleh beberapa pria, yang bersembunyi di bayang-bayang dan gelombang udara yang ganas, dengan pedang panjang, berubah dari bayangan gelap, dipegang di tangan mereka. 6 pilar totem hitam adalah sumber gelombang udara yang ganas itu. Namun, sumber sebenarnya dari semua bayangan dan kegelapan, serta kekuatan dari 6 pilar totem itu, adalah inti dari formasi sihir yang telah dibentuk oleh 6 pilar totem. Intinya terletak lebih dari 10 mil jauhnya dari 6 pilar totem dan berada di mata tegak pria dari klan Yu, yang tanpa henti menyemburkan awan kegelapan dari matanya yang tegak, dan tertawa kejam. Dialah yang telah memanipulasi semua ini. Duo, teriak Jihao dengan suara rendah. Pada saat yang sama, dia menepuk tanah dengan kedua tangannya. Diikuti dengan gerakan ini, tanah di bawah tubuhnya mulai mengalir seperti permukaan lautan. Jihao kemudian bergabung dengan mudah dengan tanah, dan melesat ke lebih dari 10 mil jauhnya, tepat di bawah pria dari klan Yu, dalam satu saat. Jihao telah menjadi penyihir senior, kekuatannya dan golden dan telah ditingkatkan. Oleh karena itu, Jihao merasa sangat nyaman ketika dia meluncurkan sihir melarikan tanah roh alam. Saat bergerak di bawah tanah, dia hanya mengeluarkan sedikit suara, dan pria klan Yu, yang telah sepenuhnya berkonsentrasi pada Mercrow, tidak dapat memperhatikan suara kecil, yang terdengar seperti beberapa cacing tanah bergerak perlahan. Mengangkat kepalanya, Jihao menemukan pria klan Yu melalui lapisan tanah setebal kaki. Kemarahan langsung muncul di hatinya. Jihao menjulurkan tangannya dari tanah dan meraih pergelangan kaki pria klan Yu dan menarik pria itu dengan keras ke bawah. Tanah di sekitarnya mulai bergerak dalam gelombang dan tanah segera berubah menjadi genangan lumpur besar. Pria dari klan Yu telah berkonsentrasi untuk berurusan dengan Mercrow dengan kemampuan khususnya dan tidak berpikir bahwa itu serangan mendadak seperti itu akan diluncurkan padanya. Melolong kaget, pria klan Yu tiba-tiba diseret jauh ke dalam lumpur oleh Jihao. Tanahnya seperti air dan Jihao seperti ikan. Tanah sama sekali tidak berpengaruh pada gerakan Jihao. Adapun pria klan Yu yang malang, meskipun dia mampu mengendalikan ruang dan bayangan, dia tidak tahu bagaimana menangani tanah.
Sejumlah besar lumpur menyembur ke mulut dan lubang hidungnya, pria klan Yu yang panik didorong keras ke dasar oleh Ji Hao. Kewalahan oleh lumpur dan ketakutan, pria klan Yu ini tiba-tiba menutup matanya yang tegak di tengah alisnya, dan meringkuk tubuhnya yang kaku sambil bergerak-gerak. Ji Hao tidak mengatakan apa-apa, hanya meraih kepalanya diam-diam dan merobeknya dari lehernya. Duo, Ji Hao mengeluarkan mantra lain sambil melepaskan petir dalam jumlah besar dari telapak tangannya. Jiwa pria klan Yu langsung disambar ke dalam gumpalan asap oleh sambaran petir ini. Ini adalah sesuatu yang telah dipelajari Ji Hao dari Si Wenming. Ketika Si Wenming membunuh musuh, dia akan selalu menghancurkan jiwa juga. Ji Hao bangkit dari tanah membawa mayat pria klan Yu. Awan muncul dari bawah kakinya dan mengangkat tubuhnya, memungkinkannya melayang di udara. Dia mengangkat mayat itu tinggi-tinggi dan berteriak kepada beberapa orang yang menyerang Mercrow. "Berhenti, pemimpinmu sudah mati." Beberapa pria berotot, yang menyerang Mercrow dengan gila-gilaan sambil mengeluarkan gelombang tawa yang melengking dan ganas dari waktu ke waktu, langsung berhenti karena terkejut. Mereka menoleh ke belakang dan menatap Ji Hao, bahkan tidak bisa mempercayai apa yang baru saja mereka dengar. Bersamaan dengan serangkaian suara retak, 6 pilar totem retak, dan Mercrow mengeluarkan suara beresonansi ke arah langit, menyemburkan aliran api yang besar. Semua pria berotot itu segera digulung ke dalam aliran api dan dibakar menjadi abu dalam sekejap mata. Kembali ke perkemahan yang dibangun oleh orang-orang dari klan Gunung Rong. Puluhan ribu sapi bertanduk keriting tergeletak dengan tenang di sekitar perkemahan, dengan tanduk seperti domba jantan yang tebal dan tajam keluar dengan teratur, dengan kuat mengelilingi seluruh perkemahan. Api unggun menyala di dalam perkemahan. Anggota klan Gunung Rong berkerumun di sekitar api unggun dan mengalami kesulitan menghabiskan malam yang panjang ini. Sesekali, lolongan gemuruh dari binatang buas tak dikenal datang dari jauh, menyebabkan setiap kali beberapa orang mengangkat kepala dan melihat sekeliling. Yumu sedang duduk di sebuah bukit kecil di luar perkemahan, menatap dengan waspada ke daerah sekitarnya dengan sepasang matanya, sedikit bersinar. Beberapa gunung terapung telah hanyut dari suatu tempat yang tidak diketahui, berhenti tepat di atas perkemahan dan langsung menghalangi semua cahaya bintang yang terang. Tiba-tiba, tirai malam yang tebal dan tebal menyelimuti seluruh perkemahan. Namun, Yumu juga tampaknya juga memiliki jenis kemampuan khusus yang berhubungan dengan penglihatan ajaib. Di tengah setiap pupilnya, simbol mantra yang sangat kecil mulai berkilau. Kegelapan sepertinya tidak bisa menghalangi penglihatannya. Dari waktu ke waktu, dia masih akan dengan hati-hati melirik dari mana suara-suara mencurigakan itu berasal. Meskipun dia telah berkonsentrasi untuk melakukan jaga malam, dia masih memegang sepotong daging gemuk di tangannya. Sesekali dia akan mengiris sepotong kecil daging dan memasukkannya ke dalam mulutnya, menyebabkan wajahnya dipenuhi dengan kepuasan yang tak tertandingi. Setelah itu dia akan mulai perlahan-lahan mengunyah dagingnya. Ketika dia mengunyah daging, wajahnya tampak seperti orang yang taat. Untuk makan kenyang, adalah keberuntungan dan kebahagiaan. Apa yang harus saya makan di pagi hari? Sarapan, Yumu bergumam. Segera, dia mulai berjuang apakah dia harus makan daging panggang atau daging rebus untuk sarapan di pagi hari. Gemuk bodoh. Yang Anda tahu hanyalah makan, makan, dan makan. Kamu akan mati karena makan, cepat atau lambat. Teriak Feng Xing dengan suara rendah. Feng Xing sedang berjongkok di semak-semak kecil puluhan zang jauhnya dari Yumu. Dia tiba-tiba berteriak pada Yumu. Kamu telah berpikir untuk makan setiap hari dan malam, oi, apakah kamu bahkan memakan orang? Yumu mengerutkan kening dengan serius dan memikirkan pertanyaan Feng Xing untuk beberapa saat, lalu menjawab perlahan, seperti yang menyangkut manusia berdarah murni, aku tidak akan memakannya. Bagaimana kita bisa makan jenis kita sendiri? Bahkan hewan tidak melakukan itu. Tapi monster-monster dengan 3, 4, 5 mata itu, aku benar-benar ingin tahu seperti apa rasanya. Dengan sepasang matanya yang bersinar redup, Yumu melirik bukit kecil lain yang terletak bermil-mil jauhnya darinya dan memiliki tanaman yang bergoyang mengikuti angin, lalu melanjutkan dengan nada hambar, makhluk-makhluk itu tidak diciptakan oleh dunia kita, oleh karena itu, di mataku, mereka tidak ada bedanya dengan ayam, bebek, angsa, dan ikan. Mereka akan mengisi perut mereka dengan sesama manusia, mengapa kita tidak bisa memakannya sebagai balasannya? Feng Xing tetap diam.
Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Tiba-tiba, dia berteriak lagi dengan suaranya yang dalam dan rendah. Dari mana potongan-potongan kotoran ini berasal? Biarkan aku meledakkannya. Saya benci malam. Aku sama sekali tidak suka malam yang gelap. Taisi sedang berbaring di samping api unggun di perkemahan, dengan kedua tangan dan kaki terentang dan tertidur lelap. Sedikit hawa dingin dibawa oleh embusan angin dan Taisi memutar tubuhnya saat tidur, setelah itu dia merangkak tanpa sadar menuju api unggun. Dia terlalu lemah dan kurus, bahkan dalam tidur dia ingin mencari tempat yang hangat untuk melanjutkan mimpinya yang indah. Melihat Taisi merangkak ke dalam api unggun dan bahkan membakar aliran rambut panjangnya, Shaoxi, yang duduk di sampingnya dan melakukan kultivasi hariannya dalam diam, sedikit mengernyit. Dia meraih leher Taisi, menggendongnya sedikit dan melemparkannya kembali ke tempat dia berbaring sebelumnya. Shaoxi melakukannya dengan nyaman dan mudah sehingga seolah-olah Taisi sebenarnya adalah seekor ayam, bukan anak laki-laki. Meskipun dia telah dibawa dan dilemparkan kembali ke tanah, Taisi masih belum bangun dari mimpinya. Dia mendengus, perlahan memutar tubuhnya, lalu mulai merangkak menuju api unggun sekali lagi. Dia merangkak semakin dekat ke api, bersamaan dengan itu, sedikit senyum berangsur-angsur muncul di wajah pucat Taisi. Shaoxi menggelengkan kepalanya, meraih lehernya dan sekali lagi melemparkan Taisi kembali ke tempatnya. Namun, ketika Taisi mulai merangkak menuju api unggun untuk ketiga kalinya, Shaoxi mengambil sebuah batu dari tanah, yang dia pukul keras ke belakang kepala Taisi, dengan cepat dan tanpa ragu-ragu. Batu itu hancur berkeping-keping di kepala Taisi, menyebabkan dia segera pingsan dari tidur nyenyaknya, sementara tidak membuat suara. Shaoxi menyeret Taisi kembali ke tempat dia berbaring sebelumnya, lalu mengeluarkan tali panjang yang terbuat dari urat binatang buas dan mengikat Taisi dengan kuat. Setelah itu, dia menganggukkan kepalanya puas, duduk kembali di tanah dan melanjutkan kultivasinya. Dalam cahaya redup malam, aliran kekuatan magis, yang tidak terlihat tetapi dapat dirasakan jika Anda memiliki kekuatan roh yang sensitif, tampaknya berkumpul dari tepi langit. Sangat perlahan, aliran kekuatan ini bergabung dengan tubuh Shaoxi, bersamaan dengan itu, rasa kekuatan yang dilepaskan tubuhnya, menjadi sangat ajaib dan aneh. Ia merasakan seolah-olah itu ada di dunia ini, namun berada di luar dunia ini. Lambat laun, tubuh Shaoxi menjadi kabur. Anda tidak akan bisa tahu di mana dia berada jika Anda tidak memperhatikannya secara khusus. 30 mil jauhnya, di sebuah bukit kecil, siluet tinggi dan ramping muncul tiba-tiba. Itu adalah seorang pria, mengenakan baju besi berbulu yang terbuat dari bulu hitam dan putih, dan helm berbentuk kepala burung yang terbuat dari tengkorak rok. Dia juga membawa busur berbentuk aneh di punggungnya, dan dua bulu ekor bercahaya samar milik elang raksasa, menempel di rambutnya. Pria jangkung dan langsing ini melihat ke perkemahan klan Gunung Rong, lalu mencibir mencemooh. Saya mengerti, klan Midland ini mungkin telah hidup damai terlalu lama, pemuda itu tertawa sambil melanjutkan, mereka telah memindahkan pasukan yang memiliki 3.000 anggota klan dan tempat perkemahan mereka terlihat seperti ini pada malam hari. Setiap magus Pries yang mampu mengendalikan hewan dapat dengan mudah memanggil sekelompok binatang buas dan menghancurkan mereka. Tidak akan ada mayat yang tersisa untuk ditemukan setelah itu. Bersamaan dengan angin sepoi-sepoi lainnya, 5 pemuda lagi, yang berpakaian mirip dengan pemuda pertama, tetapi dengan hanya satu bulu yang menempel di masing-masing kepala mereka, muncul diam-diam juga. Salah satu dari mereka mengendus dan berkata, "Apa yang kamu bicarakan, saudaraku tersayang? Bagaimana bisa Dacebak Midland ini dibandingkan dengan orang-orang Wastelen Timur kita? Setiap prajurit klan Gale besar kami dapat dengan mudah membunuh 10 musuh di level yang sama. Cepat atau lambat, seorang pria Wastelen Timur akan menjadi raja seluruh umat manusia," kata pemuda yang muncul lebih dulu. Dia tertawa bangga lalu melanjutkan, Kota Puban. Seberapa hebat dan kuatnya klan Gale besar kita jika kita memiliki kota Puban. Diiringi dengan sedikit suara desir, 20 pemanah muda, yang hanya mengenakan baju besi berbulu hitam, tetapi tanpa bulu di kepala mereka, bergegas dengan cepat. Mendengar kata-kata arogan pemuda itu, salah satu anak laki-laki itu berkata dengan suara yang sangat rendah, "Saudara Ling, sebaiknya kita lebih berhati-hati." Kedua bersaudara, King Yao dan King He,
mereka berdua adalah magi senior, tetapi telah menjadi mumi tiba-tiba bahkan ketika mereka masih di Istana Magi. Saudara Ling, musuh-musuh ini mungkin tidak mudah untuk dihadapi. Pemuda yang dipanggil Saudara Ling mengendus dengan mencemooh, melirik bocah itu dengan mengancam, lalu berkata, takut. Jika Anda takut, Anda harus kembali ke pelukan ibu Anda. Tidak ada yang besar, hanya saja kedua idiot, King Yao dan King He, telah meninggal. Apakah Anda tahu berapa banyak magang yang benar-benar akan mati di sana? Meskipun Istana Magi dengan tegas melarang magang untuk saling membunuh di Istana Magi, setidaknya 1000 magang akan mati tiba-tiba tanpa alasan, setiap tahun. Saudara Ling kemudian dengan bangga mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan melanjutkan, pernahkah Anda mendengar apa yang dikatakan Penatua Yun Peng? Dia mengatakan bahwa Istana Magi sebenarnya adalah mangkuk pengagung Gu, dan tujuan dari mangkuk pengagung Gu akan selalu menghasilkan Gu yang terkuat, paling kuat dan beracun. Gu yang kuat seperti kita, diizinkan untuk membunuh makhluk yang lemah dan tidak berguna sebanyak yang kita inginkan. Itu adalah hak yang diberikan Istana Majus kepada kita. Anak laki-laki lain berkata dengan suara teredam, tidak peduli apa, mereka semua dibawa kembali ke Istana Magi oleh Menteri Si Wenming. Wajah Saudara Ling langsung menjadi gelap, lalu dia menjawab dengan nada kejam, Si Wenming. Gaya kerjanya yang seperti vagina tidak cocok untuk Istana Magi. Istana Magi adalah organisasi yang besar dan besar. Hal-hal seperti apa yang harus kita lakukan dan bagaimana kita harus melakukannya, pada akhirnya akan tergantung pada kita. Si Wenming, dia akan dimusnahkan, cepat atau lambat. Meraih busur panjangnya, Saudara Ling kemudian menggeram dengan suara dingin, ayo bergerak. Keluarkan beberapa orang, dan dengan nyaman, kita bisa menjual orang-orang dari klan Gunung Rong ini dengan harga yang cukup bagus. Berhenti sejenak, Saudara Ling kemudian melanjutkan dengan senyum jahat di wajahnya, saya telah memutuskan bahwa siapapun yang berkontribusi paling banyak hari ini, akan memiliki gadis tercantik di antara semua orang ini. Di bawah naungan kegelapan, puluhan anak panah diam-diam terbang bersama angin, dengan cepat membentuk hujan panah, yang menyelimuti Feng Xing dan Yu Mu saat ini. Panah itu terbang diam-diam dan menyelimuti Yu Mu dan Feng Xing dalam sekejap. Feng Xing adalah satu-satunya yang melihat serangan itu datang, tetapi itu hanya sedikit sebelum tiba. Feng Xing bahkan tidak punya cukup waktu untuk meneriakkan kalimat lengkap untuk memperingatkan yang lain. Dia hanya berteriak panjang dan bergema sambil tiba-tiba melompat tinggi ke udara dan terbang menjauh, meninggalkan puluhan bayangan di belakangnya. Teriakan keras yang dipenuhi kecemasan ini, cukup keras untuk menarik perhatian Yu Mu dan Shaoxi. Belati dan potongan daging panggang yang dipegang Yu Mu di tangannya, segera menghilang. Dia tersentak dalam-dalam, setelah itu tubuhnya tiba-tiba membengkak menjadi bola besar, lalu menyusut ke dalam. Setelah itu, Yu Mu berdiri. Sekarang dia tidak terlihat gemuk lagi, tetapi sangat kuat. Telapak tangannya yang tebal dan lebar dibalut oleh lapisan hijau cahaya redup, Yu Mu kemudian memejamkan mata dan mulai menamparkan udara secara acak. Gerakannya tampak lambat dan berat seolah-olah dia memegang gunung kecil di tangannya. Namun, saat dia menamparkan perlahan, lebih dari 30 anak panah, yang ditujukan padanya, semuanya telah ditampar oleh telapak tangannya bahkan sebelum mereka mendekati tubuhnya. Telapak tangan Yu Mu tampak kokoh dan kuat, atau mungkin hanya orang gemuk seperti dia tidak akan pernah kekurangan kekuatan. Semua anak panah yang telah ditampar oleh telapak tangannya, hancur seketika menjadi abu oleh kekuatannya yang besar. Bahkan mata panah logam itu telah terkorosi oleh gumpalan asap hijau beracun, berubah dengan cepat menjadi cairan. Setelah Shaoxi mendengar teriakan Feng Xing, dia hanya melantunkan mantra sederhana dengan suara yang sangat dalam sambil mengangkat jarinya sedikit. Diiringi dengan gerakannya, simbol mantra putih melintas di atas kepala masing-masing Taixi, Feng Xing, Yu Mu dan dirinya sendiri secara tiba-tiba, setelah itu menghilang dengan cepat. Kecuali Taixi, yang tersingkir, keduanya, Yu Mu dan Feng Xing, merasakan perubahan halus di dalam tubuh mereka. Mereka buru-buru mengaktifkan kekuatan mereka dan melakukan pemeriksaan lengkap terhadap tubuh mereka, tetapi tidak menemukan apapun yang abnormal. Sementara mereka sibuk berurusan dengan panah, baik Yu dan Feng Xing menoleh dan melirik Shaoxi dengan kaget. Setelah itu, Yu Mu tiba-tiba melolong keras ke arah kamp. Serangan musuh. Semua klan dari klan Gunung Rong.
Pertahankan dirimu. Ikuti aturanmu sendiri dan pertahankan dirimu. Penatua Taiyan, yang merupakan orang utama yang bertanggung jawab atas eksplorasi ini, berdiri dan memberi perintah dengan suara keras dan bergema. Diikuti oleh ini, semua klan dari klan Gunung Rong mulai segera bergerak. Meskipun beberapa anggota klan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan gelombang jeritan dan tangisan ketakutan, segera, jeritan dan tangisan ini semuanya telah lenyap, bersama dengan suara tamparan yang keras dan jelas. Sekelompok anggota klan tua bergerak menuju lingkaran luar kerumunan, dengan yang lebih muda berdiri tepat di belakang mereka. Para wanita dan anak-anak terkurung di dalam inti. Orang-orang dari klan Gunung Rong telah membentuk formasi pertahanan khas yang akan mengorbankan klan tua untuk menyelamatkan orang-orang yang hidupnya lebih efektif dan memiliki lebih banyak kekuatan. Klan Gunung Rong terkenal dengan keterampilan mereka dalam menempa. Mereka telah membawa sejumlah besar alat dan senjata untuk eksplorasi wilayah baru. Dalam sekejap mata, setidaknya 3.000 busur yang kuat telah dikeluarkan, dan dipegang oleh anggota klan dalam formasi pertahanan yang terbentuk secara kasar. Terlepas dari pemanah dengan busur silang dan anggota klan tua, masing-masing pria lainnya mengenakan baju besi logam penuh dan memegang perisai logam besar dan berat, yang bahkan lebih tinggi dari orang dewasa. Anggota klan bersenjata ini dengan cepat pindah ke lingkaran luar formasi pertahanan dan membentuk dinding pagar logam kecil dengan perisai mereka. Klan dari klan Gunung Rong ini mungkin tidak memiliki efektivitas pertempuran yang tinggi, bagaimanapun juga mereka adalah sekelompok pandai besi profesional dan sama sekali tidak mampu bertarung seperti prajurit Southern Wastelen, tetapi dengan bantuan senjata yang sangat profesional dan berkualitas tinggi yang telah mereka keluarkan, mereka akan dapat menakut-nakuti musuh pengecut. Feng Xing, yang telah melesat bermil-mil jauhnya sambil meninggalkan jejak bayangan di belakangnya, berteriak melengking lagi, hati-hati. Orang-orang yang menyerang kita hanyalah sekelompok majus junior. Musuh yang lebih kuat mungkin belum muncul. Sebelum suaranya memudar, sebuah lagu bernada tinggi dan menakutkan dari semacam burung raksasa naik ke udara. Di lereng gunung yang cukup jauh dari perkemahan, siluet putih seperti angin tiba-tiba naik ke udara. Dari siluet, seekor burung raksasa berangsur-angsur muncul. Burung ini memiliki bulu yang indah bersinar, bulunya yang panjang seperti merak berkibar bersama angin. Burung ini tampaknya memiliki kekuatan dan kekuatan yang mengerikan, seolah-olah bisa membawa seluruh langit ke atas. Klan Gale Besar, kamu burung-burung jelek dari klan Gale Besar. Apakah kamu tidak malu? Ini Midland, bukan Gurun Timur, yang dikendalikan oleh Dacebak dari negara 10 mataharimu. Teriak Feng Xing, diikuti oleh suara bentrokan yang aneh, panah panjang. 9 kaki dan 9 inci yang dibuat khusus ditembakkan, terbang menuju Feng Xing. Panah ini tampaknya tidak berbeda dari panah biasa, tetapi bergerak sangat cepat. Kecepatannya terlalu cepat untuk dijelaskan dengan kata-kata, dan pasti akan membuat musuh putus asa. Ketika panah ini telah terbang lebih dari 1 mil, bagian 1 kaki dari tubuhnya segera meledak, dan kecepatan terbang panah itu berlipat ganda seketika. Tepat setelah itu, panah itu terbang sejauh 1 mil lagi, dan bagian lain dari tubuh panah meledak, yang mempercepat panah sekali lagi. Panah itu telah terbang sejauh 9 mil, dan telah berakselerasi 9 kali. Ketika jaraknya hanya kurang dari 10 mil dari Feng Xing, mata panah sepanjang 9 inci sudah bergerak secepat seberkas cahaya, sehingga sulit bagi Feng Xing untuk bahkan mengetahui dari arah mana asalnya, dia juga tidak tahu bagaimana menghindarinya. Feng Xing bisa berlari dengan kecepatan yang luar biasa tinggi, juga bisa menghindari hampir semua panah biasa dengan caranya sendiri. Namun, Saudara Ling, pemanah yang telah menembakkan panah ini, jauh lebih kuat daripada Feng Xing, dan merupakan pemanah yang sangat terampil. Dia tahu betul bagaimana membunuh musuh secara akurat yang mampu bergerak cepat dan gesit, dan sangat pandai menghindar, hanya dengan 1 tembakan. Dia tahu bagaimana mendorong musuh ke dalam situasi tanpa harapan. Mata panah itu bergoyang. Pada saat yang hampir bersamaan ketika Saudara Ling menembakkan panah itu telah mengeluarkan 9 suara ledakan berturut-turut dan mendekati dada Feng Xing. Mata Feng Xing mereka terbuka lebar. Cahaya cian dan berkabut menyembur keluar dari matanya, dengan bantuannya, dia akhirnya memiliki pandangan yang jelas dari mata panah. Dia berteriak dengan suara serak. Sudah terlambat untuk menghindar.
Dia tidak mungkin menghindari panah itu dengan kekuatannya sendiri. Namun, dia tiba-tiba terhuyung-huyung. Dia secara tidak sengaja menginjak batu seukuran kepalan tangan. Biasanya ketika Feng Xing berlari dengan kecepatan tertingginya, tidak mungkin dia akan tersandung, bahkan jika tanah di bawah kakinya tertutup minyak. Tapi barusan, sebuah batu kecil telah membuatnya tersandung. Dia jatuh ke tanah dalam postur yang sangat bengkok dan aneh. Pada saat yang sama, mata panah, yang akan merenggut nyawanya, menukik di atas kepalanya, bahkan meninggalkan luka dangkal di kulit kepalanya, memunculkan tetesan darah dan mencukur sekelompok rambut hitam dari kepalanya. Feng Xing berdebar ke tanah, setelah itu, tubuhnya tiba-tiba sedikit bergerak-gerak. Dia merasa bahwa sedikit gumpalan kekuatan magis yang berasal dari sumber yang tidak diketahui, tampaknya telah menghilang dari tubuhnya. Dengan sangat terkejut, Feng Xing melirik Shaoxi, yang berdiri perlahan, dan berteriak dengan suara serak, "Saudari Shaoxi." Sihir yang luar biasa. Sementara itu, busur gaya kuno yang berbentuk kasar telah muncul di tangannya. Feng Xing sedikit mengguncang pergelangan tangannya dan mengeluarkan puluhan anak panah tajam ke arah lereng gunung yang jaraknya lebih dari 30 mil, bersama dengan serangkaian suara melengking. Seolah-olah dewa misterius sedang membantunya. Feng Xing telah mengeluarkan panah itu secara acak, tidak ditujukan pada siapapun secara khusus, hanya mencoba mengganggu serangan mereka berikutnya. Tapi dia tidak berpikir bahwa setelah dia menembakkan puluhan anak panah itu, lolongan melengking dan suara kutukan marah muncul dari lereng gunung. Seorang anak laki-laki, yang memiliki bulu elang raksasa yang menempel di rambutnya yang melingkar, ditembak tepat di tengah alisnya. Panah Feng Xing telah mengirimnya terbang lebih dari 10 mil, dan menusuk kepalanya, menyebabkan seluruh kepalanya meledak. Anak laki-laki ini terbunuh, dan bahkan tidak menangis. Di sampingnya, 10 anak laki-laki lainnya ditembak di dada. Semua anak laki-laki ini berada di puncak level junior magus, oleh karena itu, panah yang ditembakkan ke peti tidak cukup untuk membunuh mereka. Mereka mencengkeram panah yang tertancap di dada mereka, jatuh ke tanah dan mengeluarkan gelombang lolongan, jeritan dan tangisan. Tangisan mereka begitu keras sehingga suaranya bahkan bisa mengguncang langit. Bola mata saudara Ling langsung berubah menjadi merah darah. Dia berteriak dengan gila-gilaan seolah-olah dia tiba-tiba menjadi gila, "Pergi! Pergi! Pergi! Bunuh mereka semua! Bunuh!" Bersambung.